Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Tidak terasa, kita sudah memasuki KB5, di mana KB5 akan berbicara tentang Google Classroom atau pemanfaatan Google Classroom. Teman-teman yang berbahagia, Google Classroom tentu sudah sering ya kita dengar. Bahkan mungkin teman-teman semua sudah memiliki pengalaman membangun dan menggunakannya, apalagi di zaman pandemik seperti ini ya, yang membutuhkan pemanfaatan daripada kelas maya atau kelas online. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki pengalamannya, mari kita sama-sama mempelajari tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan Google Classroom ini. Google Classroom ini adalah sebuah LMS atau Learning Management System yang dirilis oleh keluarga Google, ya, Google Suite for Education. LMS ini atau Google Classroom ini dimaksudkan untuk membantu para guru atau siapa saja dalam menyajikan pembelajaran secara online. Jadi, bagaimana guru dapat menyimpan, mengelola, dan mengadministrasikan kurikulum, kemudian sumber belajar, kegiatan, dan penilaian pembelajaran menjadi sebuah sistem yang terintegrasi. Untuk itu, maka penting bagi kita mempelajari Google Classroom ini agar kita bisa mengambil kelebihan daripada Google Classroom ini, yaitu di mana pertama, kita bisa menangani tugas administrasi lebih efisien, di mana less paper ya, dan juga kita bisa menggunakan Google Classroom ini dari mana saja dan kapan saja di perangkat apapun. Jadi gawai kita bisa bermanfaat. Kemudian Google Classroom ini adalah aplikasi yang gratis ya. Jadi persyaratnya adalah kita memiliki Google Mail atau Gmail atau akun Gmail, akun Google ya, di mana fitur Google for Education ini adalah merupakan layanan dari Google Corporate. Kemudian kita punya banyak waktu untuk mengelola pembelajaran. Jadi karena memang ciri khasnya online learning adalah fleksibel dalam waktu, maka kita bisa men-setting kapan harus belajar dan kapan berakhir. Nah, beberapa kelebihan itu tentu saja ada memiliki kelemahan-kelemahan, di mana tanpa jaringan internet kita tidak bisa mengakses Google Classroom ini. Nah, terlepas dari itu, di KB5 ini diharapkan teman-teman peserta diklat memiliki kemampuan mampu merancang kelas maya, kemudian melakukan kegiatan belajar kelas maya, membangun kelas maya, dan mengelola pembelajaran di kelas maya. Baik, ada 5 menu di sini ya. Jadi teman-teman, yang pertama kali kegiatan pertama adalah kita akan melakukan simulasi bagaimana merasakan atau mengalami menjadi peserta dan berada dalam sebuah GC atau Google Classroom. Nah, setelah itu teman-teman diminta merancang bagaimana menyusun Google Classroom terlebih dahulu dengan adanya panduan kita membuat sistematikanya terlebih dahulu. Masih ingat kita membuat skema untuk Google Site? Nah, seperti itu pula lah kita membuat Google Classroom. Nah, kemudian setelah itu teman-teman akan membangun GC sendiri dan akhirnya diminta mengelola kelas GC sendiri. Nah, gambaran untuk Google Classroom atau KB5 ini untuk kita manfaatkan dalam pembelajaran, saya kira demikian. Kali ini saya coba akan pandu teman-teman melakukan simulasi bagaimana kita mengalami sebagai peserta dalam pembelajaran di Google Classroom. Oke, selamat menikmati. Terima kasih. Selamat belajar. Baik, tahap pertama
ketika kita menjadi peserta, maka kita membuka aplikasi Google, kemudian kita mencari Classroom. Oke, nah di sini pertama kali kita melihat tanda positif di sudut kanan atas ya. Diklik di sini, gabung ke kelas. Karena kita akan menjadi peserta, maka kita pilih gabung ke kelas. Nah, di sini kita akan masukkan kode kelas yang sudah diberikan oleh pengajar kita. Kode kelas yang diberikan oleh pengajar adalah ini ya, SPAZPPI. Nah, dari kode kelas ini kita akan bergabung kepada kelas TJJ Multimedia MTS. Ya. Ketika sudah ada tampilan seperti ini, maka kita sudah resmi ya masuk ke dalam kelas tersebut. Nah, di sini ada petunjuk dari Google bahwa Anda bisa membuat postingan di space ini, bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Teman-teman, ketika kita melihat tampilan daripada Google Classroom kita, maka akan tampak ada 3 menu, ada forum, tugas kelas, dan anggota. Nah, forum adalah laman muka di mana di sini ada aktivitas ya, aktivitas dalam kelas kita. Nah, disinilah tempat teman-teman ingin berkomentar. Misalnya di sini ada diskusi ya. Ya, di sini bisa menambahkan komentar dalam diskusi. Kemudian, apabila kita ingin melihat seperti apa sih susunan atau sistematika dalam kelas kita, maka di sini ada tugas kelas. Bahwa di sini tampilkan semua topik ya. Ada pendahuluan, KB1, KB2, refleksi, rencana tindak lanjut, dan evaluasi. Inilah rancangan daripada kelas kita atau Google Class TJJ Multimedia. Nah, dari sini kita akan melihat menu misalnya di pendahuluan. Pendahuluan di sini ada profil kegiatan belajar. Tinggal kita klik, di sini kita bisa baca. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan komentar di sini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita kembali lagi ke menu referensi. Di sini kita bisa klik referensi apa saja sih yang ada di dalam kelas kita yang diperlukan oleh kelas kita. Bahwa di sini ada berikut adalah referensi yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kelas maya. Sebagai pengantar, maka kita memerlukan pretest. Ya, pretest Google Classroom sini ada. Nah, teman-teman bisa mengisinya di dalam pretest Google Classroom. Oke. Nah, kemudian di sini ada KB1, desain kelas maya berbasis kelas. Kemudian ada KB2, refleksi. Nah, teman-teman hanya perlu mengikuti dalam simulasi ini perlu mengikuti pendahuluan dan KB1 saja. Sisanya diabaikan saja. Oke, nanti saya harapkan partisipasi teman-teman dalam mengikuti pendahuluan dan KB1 saja. Oke. Nah, kebetulan anggota dalam kelas ini guru adalah yang menjadi guru adalah saya dan teman sekelas baru 1 orang. Nanti kita akan masukkan teman-teman ke dalam teman sekelas ini. Nah, berarti teman saya banyak dong ya. Nah, kali ini simulasi ini seperti itu saja ya. Jadi teman-teman nanti di sana tinggal mengikuti saja. Oke. Ini ada menyimak video dan merancang Google Classroom. Oh iya, baik teman-teman. Dalam Google Classroom ini kita juga difasilitasi untuk mampu memantau apa saja tugas yang sudah atau belum kita kerjakan. Caranya bagaimana? Kita bisa melihat di dalam tugas Anda. Lihat tugas Anda. Kita klik. Nah, di tugas ini ada yang
tugas-tugas yang belum kita selesaikan tertulis ditugaskan, dan ada tugas yang sudah kita kerjakan tertulis diserahkan. Oke, nah kemudian bagaimana kita ingin menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada kita, maka contohnya merancang Google Classroom. Di sini ada lihat tugas ya. Diklik. Nah, di sini di sudut kanan ada tugas Anda. Seandainya hanya dengan komentar saja itu selesai, saya kira itu bagus. Tapi jika tugas itu memerlukan deskripsi yang lebih panjang atau presentasi dan sebagainya, maka di sini kita memanfaatkan fasilitas tambah atau buat. Nah, kita klik, kemudian di sana ada beberapa fasilitas yang akan menghubungkan kita kepada Google Drive, link, atau file yang sudah kita buat. Atau jika tidak, kita bisa membuat dokumen atau slide atau spreadsheet atau gambar yang baru. Seperti contoh, kita akan membuat dokumen. Nah, di sini kita akan membuat Google Dokumen, ya, langsung dari internetnya. Jadi tidak kita membuat file terlebih dahulu, artinya sudah tersedia filenya, tetapi kita langsung membuat tugas kita dalam bentuk Google Dokumen. Nah, selanjutnya nanti akan diserahkan ya, teman-teman. Kalau kita sudah mengerjakan, kita akan menyerahkannya. Nah, di sini kita serahkan, jangan lupa diserahkan. Nah, di sini kalau sudah selesai, kita serahkan. Baik, contohnya demikian. Ya. Nah, apabila teman-teman ingin berdiskusi dengan tutornya, teman-teman bisa menuliskan komentar pribadi atau mungkin mengantarkan tugas dari yang tadi sudah teman-teman kirimkan, gitu ya. Jadi di sini bisa mohon maaf, referensi terbatas. Nah, ini bisa dikirimkan. Nah, ini akan sampai kepada sang tutor. Nah, teman-teman, apa yang dilakukan setelah itu? Teman-teman menunggu hasil akhirnya dinilai. Ya, jadi nanti akan nampak nilai berapa yang akan diperoleh oleh teman-teman. Ya, baik. Demikian. Oh ya, di sini juga teman-teman bisa ada fasilitas Google Calendar ya. Jadi di sini, di sini teman-teman bisa menambahkan kapan targetnya teman-teman menyelesaikan tugas-tugas tersebut, atau nanti diingatkan oleh fasilitatornya kapan tugas berakhir dengan menggunakan fasilitas Google Calendar ini. Dan dia sudah terintegrasi dengan Google Classroom ya. Nah, juga ada folder drive kelas, di mana di sini terkumpul tugas-tugas ya, yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman. Nah, demikian, ini semua sudah terintegrasi dalam Google Classroom. Saya kira demikian, teman-teman. Selamat bekerja untuk melakukan simulasi, memiliki pengalaman menggunakan Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.